billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berpikir, apakah asal dan hakikat segala sesuatu ini? Atau apakah asal dan hakikatnya perbuatan kita ini? Dan dari mana asalnya? Maka berpikir demikian berarti melakukan anjuran Rasulullah SAW sesuai dengan hadis Nabi. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Yang artinya berpikirlah kamu tentang makhluk Allah, tetapi jangan kamu memikirkan tentang penciptanya, kun hijatnya. Untuk menjawabnya supaya benar, maka dengan cara yang lebih tepat adalah meneliti kalamullah sendiri. Karena dengan menggunakan pikiran sendiri, nyata tidak akan mungkin tercapai. Hal ini terbukti dengan pendapat-pendapat orang-orang ahli filsafat, filosofis terutama di zaman sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ada yang berkata, asal dan hakikat dari sesuatu ini adalah air. Air dalam arti substrat dan substansi, bingkai dan isi yang tidak terbatas. Ada lagi yang mengatakan bahwa hakikat dan asal dari segala sesuatu adalah aferon. Tidak ada kenyataan. Pitagoras berkata, hakikat segala sesuatu adalah angka, dan bermacam-macam uraian dengan bermacam-macam alasan dan hujjah. Semua itu jelas menurut pikiran akal sendiri, yang pada suatu masa akan ada pendapat lain untuk membantahnya dan bahkan menolaknya dengan alasan-alasan yang menurut si pembantah adalah alasan yang kuat. Secara sederhana, kita dapat mengemukakan bantahan atas semua itu, yakni mungkinkah akal manusia dapat bercerita dengan benar tentang asal-usul dan sumbernya sendiri, tanpa mendengarkan dan mempelajari kata-kata yang datang dari sumber akal. Misalnya seorang anak, apakah mungkin dapat bercerita tentang ayah dan ibunya selagi ketika jaka dan gadis, kalau tidak lebih dahulu mendengarkan dan mempelajari cerita si ayah dan ibu itu sendiri? Kelemahan lain dari si akal tentang pembahasan ini adalah bahwa akal tidak pernah dapat berbicara tentang bentuk dan wujudnya sendiri. Beberapa beratnya, apa warnanya, bagaimana keadaan yang pasti, kemana akal ini pergi bila seseorang itu meninggal dunia, dan sebagainya dan sebagainya. Konon lagi untuk berbicara tentang asal-usulnya sendiri. Oleh sebab itu, untuk membicarakan hakikat dan sumber segala sesuatu ini dan segala macam hal dan keadaannya, harus mendengarkan dan mempelajari kata-kata dari si sumber dan pencipta pengatur sesuatu itu. Tinggal lagi soalnya, apakah mau percaya atau tidak terhadap kata-kata si pencipta atau pengatur tersebut. Bagi kita kaum muslimin, tidak ada lain jalannya kecuali percaya sepenuhnya apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, dan apa yang dikatakan oleh utusannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dunia tasawuf, mau tidak mau kita orang yang masih awam harus pula mendengar dan mempelajari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh mereka yang punya keahlian dalam bidang ilmu tersebut, yaitu ahlul tasawuf, golongan arif billah. Dan kita tahu pula bahwa pembicaraan-pembicaraan mereka di bidang ilmu itu bersumber pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam lapangan hukum pidana atau perdata misalnya,
Apakah diterima pendapat seorang dokter gigi yang sebenarnya tidak mempunyai keahlian di dalam bidang hukum tersebut? Tentu tidak mungkin. Untuk hal-hal yang terjadi menyangkut tindak pidana atau perdata, mau tidak mau kita mendengar dan memperhatikan pendapat ahli hukum, sarjana hukum, atau jurisprudensi. Kita yakin bahwa arif billah, ahli tasawuf adalah mereka yang benar-benar sudah banyak mempunyai pengalaman batiniah, sudah merasakan kenikmatan serta kesejukan berenang dan tenggelam dalam lautan tasawuf, lautan hidrat ketuhanan. Mereka laksana ikan di dalam air, mati dan hidupnya di air. Muka, belakang, atas dan bawah adalah air. Di sanalah kebahagiaan yang hakiki buat mereka. Syekh Ahmad Al-Kassasi berkata dalam doanya yang artinya, Tuhanku, masukkanlah aku di dasar lautan keesaan zatmu. Inilah pula yang tentu pernah dialami dan dirasakan oleh Syekh Alimul Alamah Al-Fahammah Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Apabila kita mendapatkan makom fana, maka makom dari pandangan atau penyaksian oleh mata zahir dan batin, yakni bahwa tiada yang maujud hakiki melainkan zat mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila mendapatkan makom baqa, maka makom dari pandangan atau penyaksian dan pengalaman, mengalami sendiri bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan qayyumiyahnya senantiasa menyertai setiap dzarratul wujud, bagian terkecil atau terhapus dari wujud, yang berarti ia qaim, berdiri di atas segala wujud. Maka makam baqa dinamakan juga sebagai makam tajallilah dan makam zuhur, penampakan. Aku tidak melihat akan sesuatu, melainkan aku melihat Allah di dalamnya. Aku tidak melihat akan sesuatu, melainkan aku melihat Allah bersamanya. Aku tidak melihat akan sesuatu, melainkan aku melihat Allah sebelumnya. Aku tidak melihat akan sesuatu, melainkan aku melihat Allah sesudahnya. Dan aku tidak melihat akan sesuatu, melainkan aku melihat Allah dahulu, kini, dan selama-lamanya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.